Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Melanjutkan kembali kajian kita, dan kita telah sampai pada bab yang ke-31. Di sini Al-Imam Nawawi menamakan bab ini dengan babul islahi bainan nas, bab memperbaiki hubungan dua orang, bab mendamaikan orang yang bertikai. Dan seperti kebiasaan Al-Imam Nawawi, sebelum beliau menukilkan hadis, membawakan hadisnya, maka Al-Imam Nawawi pasti akan membawakan ayat-ayat sebagai muqaddimah atau permulaan dari bab ini. Maka di sini beliau membawakan beberapa ayat, dan yang pertama ayat ke-114 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Ayat yang kedua masih dalam surat An-Nisa, ayat ke-128, di mana Allah berfirman wasulhu khair. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Anfal ayat pertama, Allah berfirman fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dan ayat yang terakhir dari surat Al-Hujurat ayat ke-10, di mana Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka bab di sini di mana Al-Imam Nawawi mengatakan al-islahi bainan nas, bab mendamaikan atau memperbaiki hubungan manusia, memperbaiki hubungan saudara-saudaranya. Sebelum kita menjelaskan tentang maksud dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi, maka kita jelaskan terlebih dahulu secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan al-islah bainan nas, apa yang dimaksud dari mendamaikan atau memperbaiki hubungan saudaranya. Di sini disebutkan huwa an yakuna baina syakhsaini mu'adat wa baghdha, yaitu ketika ada terjadi di antara dua orang permusuhan dan saling membenci. Fayati rajulun muwaffaqun fayuslihu bainahuma. Jadi kondisinya adalah ada dua orang yang memiliki permusuhan atau saling membenci satu sama lain. Maka ada seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang dan berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertikai tadi itu. Fayuzilu ma bainahuma minal adawati wal baghdha. Kemudian orang yang mendapatkan taufik dari Allah tadi itu berusaha untuk menghilangkan permusuhan dan saling benci yang ada di antara dua orang tadi itu. Wa kullama kana ar-rajulani aqrabu silatan ba'duha min ba'd fa inna sulha bainahuma awkad. Ketika dua orang yang saling bermusuhan dan dua orang yang saling membenci tadi itu, kenyataan adalah hubungan silaturahminya itu lebih dekat, maka upaya kita untuk mendamaikan di antara mereka itu lebih ditekankan.
lebih harus ditekankan. Seperti misalnya antara anak dengan ayahnya, atau misalnya saudara dengan saudara kandungnya. Maka mendamaikan hubungan antara ayah dan anak kandungnya atau saudara dengan saudara kandungnya ini lebih diutamakan dibandingkan kita misalnya berusaha mendamaikan antara paman dengan ponakannya, teman dengan temannya. Bukan berarti tidak kita perbaiki juga, kita perbaiki. Tapi ketika kita melihat ada kasus yang lainnya yang kita tahu, dan di mana kasus itu terjadi di antara dua orang yang hubungan kerabat silaturahminya itu sangat dekat, maka itu yang lebih utama untuk kita dahulukan. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia yang dimaksudkan dengan mendamaikan hubungan di antara dua orang. Yang perlu kita ketahui adalah ketika kita berupaya untuk mendamaikan, memperbaiki hubungan orang-orang yang bertikai, bermusuhan, saling membenci, maka itu merupakan amal soleh, merupakan ibadah yang dimana kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangkit dan berupaya untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak tadi itu. Ini merupakan ibadah. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. La khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan dari banyaknya najwa kalian. Najwa itu artinya pembicaraan-pembicaraan dengan suara yang lirih. Biasanya pembicaraan-pembicaraan rahasia atau pembicaraan antara seseorang dengan temannya yang mungkin itu sedikit privasi dan lain sebagainya. Intinya najwa itu adalah pembicaraan dengan suara yang lirih, suara yang pelan, tidak dengan suara yang keras, tidak dengan suara yang berteriak-teriak. Oleh karenanya, arti kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan suara yang lirih. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mengajarkan kita berdoa itu berdoa dengan suara yang lirih, bukan teriak-teriak, bukan rame-rame. Secara bahasa saja sudah ketahuan ketika seorang itu bermunajat kepada Allah. Apa arti munajat dalam bahasa Arab? Munajat berasal dari kata najwa, yaitu berbicara dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana adab kita berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Berdoalah kalian dengan kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru', merendah, ya, mengharap, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan suara yang lirih. Oleh karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoa itu dengan suara yang keras kecuali dalam satu jenis ibadah, itu ketika seorang itu haji, melontarkan zikir, bertalbiyah dengan suara yang keras. Selain itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita berdoa dengan suara yang keras. Berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Itulah diadab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan dari, jadi kalau kita berbicara, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, ya. Berbicara antara teman-teman kita, lagi ngumpul dengan teman-teman, ngumpul di keluarga sama anak istri dengan orang tua, kemudian terjadi pembicaraan-pembicaraan di antara kita, ya. Maka semua omongan itu nggak ada baiknya. Tidak ada manfaatnya kecuali man amara bi shadaqatin au ma'ruf, kecuali kalau pembicaraan di dalam obrolan-obrolan tadi itu berisi ajakan untuk apa? Ayo bersedekah. Ayo kita saling membantu teman kita yang lain, atau mengajak kepada kebaikan. Makanya kita kalau ngumpul-ngumpul bersama teman-teman, usahakan selipkan di dalam pembicaraan kita tadi itu ada pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat, mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murni obrolan kita itu hanya obrolan-obrolan apa yang bersifat duniawi saja, atau obrolan-obrolan yang mubah-mubah saja. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, ketika selesai seseorang itu ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, bahkan dalam hal majelis ilmu seperti ini saja, yang kita insya Allah berupaya atau kita berharap agar obrolan yang terjadi di antara kita di dalam majelis ilmu ini hanya obrolan yang bersifat apa? Bersifat mengajak kepada
bertakwa, mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh tetap juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa kafaratul majlis. Itu dia maksud dari doa kafaratul majlis. Penghapus. Arti kafarah itu penghapus. Penghapus ketika ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita sedang duduk di majlis itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man jalasa majlisan, barang siapa yang duduk di situ majlis, ya, fakathura fihi lughatuhu, maka banyak terjadi perbincangan di sana, ngalur ngidul, ya, ngobrol ini, ngobrol itu, ngobrol ini, ngobrol itu. Maka hendaknya dia membaca sebelum dia bangun dari majlisnya itu, apa yang dibaca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau misalnya di dalam majelis ilmu saja kita disuruh baca itu sama Rasulullah, bagaimana kalau kita lagi majelis-majelis, ngumpul-ngumpul, lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang sudah pasti kemungkinan adanya slip, tergelincirnya lidah kita dari berbicara sesuatu yang salah, atau mungkin dari berbicara sesuatu hal yang tidak bermanfaat, maka doa itu lebih aula dan lebih utama untuk kita baca ketika kita selesai dari ngobrol-ngobrol bersama teman-teman. Bahkan sebagian para ulama saya temukan di Arab Saudi, dulu ketika saya masih kuliah, selesai mereka berbicara dengan telepon dengan temannya, dia pasti akan mengucapkan apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Karena mereka tidak mau, jangan-jangan tadi di obrolan mereka dengan temannya di telepon tadi itu ada satu hal yang Allah tidak ridhoi. Tidak ada yang manusia tahu. Itulah dia manusia ketika berbicara, kadang-kadang apa? Tidak menyadari ucapan yang dia ucapkan itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lidah ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab orang itu banyak dilemparkan ke dalam neraka. Ya, wa innar rajula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakallamu bil kalimah, berbicara dengan suatu ucapan, la, ya, yang dimana seseorang itu la yulqi biha balan, dia tidak memberikan reken, tidak menganggapnya atau menganggap remeh ucapan tadi itu. Fahuwa biha yuhwa fi nari jahannam. Padahal dengan ucapan tadi yang dianggap remeh itu, dia akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dia para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan dari obrolan-obrolan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwakum, tidak ada kebaikan obrolan kita kecuali obrolan itu isinya apa? Amara bis sadaqatin, kalau ngajak kita bersedekah, bantu teman, itu ada teman yang perlu dibantu, oh ini ada teman yang kesusahan kita bantu, oh ini dan lain sebagainya. Au ma'ruf, ngajak kebaikan, ayo ibadah, ayo kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo tinggalkan perbuatan dosa. Selipkan hal-hal seperti itu dalam pembicaraan kita. Au islahin bainan nas, atau memperbaiki hubungan manusia. Bukan jadi malah obrolan kita tadi itu bikin orang ribut. Nah, ini sebagian misalnya kita yang tahu, dan saya misalnya yang memiliki background misalnya keluarga dari orang-orang yang berketurunan Arab. Biasanya nongkrongan orang-orang yang misalnya punya keturunan Arab itu senang apa? Bikin orang itu berantem. Senangnya malah begitu. Senang ngadu, orang ini diadu, ya dihoza istilahnya. Ya, dipermainkan, apa namanya, diganggu dan lain sebagainya. Senang bikin orang itu berantem. Satu dan lain itu kok berantem dia senang. Bikin ini berantem sama ini senang, bahagia. Nah, ini bertentangan dari apa yang seharusnya Allah sebutkan. Allah minta kita untuk mendamaikan orang, bukan justru membuat orang lain itu menjadi berantem. Ini perlu kita perhatikan, ya. Makanya kumpulan-kumpulan seperti itu kita kurangi, atau kalau bisa kita stop, berhenti, tidak mengikuti tongkrongan-tongkrongan yang isinya itu misalnya apa, mengajak orang itu berantem. Taib. Jadi itulah dia ayat yang pertama, di mana obrolan kita itu haruslah obrolan yang berisi tentang apa namanya? Harus berisi tentang apa? Mengajak untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Baik. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada lanjutan ayatnya Allah menyebutkan wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Ketika dia sudah duduk ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, ngajak untuk bersedekah, ngajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak untuk mendamaikan dua orang yang bertikai,
Dan barang siapa yang melakukan tadi itu, yang dia itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka akan kami berikan dia pahala yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Yang kita lakukan itu bukan hal yang sia-sia, itu semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada permusuhan tadi seperti itu, ya, atau pertikaian, atau ada dua orang yang saling membenci, dan kita berusaha untuk mendamaikan dia, dan kenyataannya ketika berusaha mendamaikan atau memperbaiki hubungannya tadi itu, kita misalnya harus korban uang, korban waktu, korban tenaga, korban lain sebagainya misalnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua itu dengan yang lebih baik. Mengganti semua upaya kita, keluar uang misalnya, mau ketemukan dua orang yang bertikai tadi ini, harus misalnya undang makan misalnya, supaya ketemu, supaya baik hubungannya. Undang makan itu perlu uang. Untuk apa uangnya? Untuk beli nasi, beli daging misalnya, beli ikan dan lain sebagainya. Allah akan ganti dengan lebih baik. Atau keluar waktunya, dia harus misalnya sampai misalnya menghabiskan 1 hari full untuk berupaya mendamaikan dua orang yang bertikai tadi ini misalnya. Allah ganti semua dengan pahala dan ganti semua. Dan Allah ketika mengganti pengorbanan yang diberikan oleh seorang hamba, maka ketahuilah bahwasanya balasan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua dari surah An-Nisa ayat ke-128, di mana Allah berfirman, "Wasulhu khair." Ini adalah potongan ayat yang di mana ayat versi lengkapnya adalah Allah berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair." Kalau ada istri yang takut, misalnya dia tuh mungkin durhaka sama suaminya, maka atau dia tidak mau, atau dia i'rad, atau dia itu berpaling dari suaminya, tidak mau melayani suaminya misalnya, atau misalnya tidak mau mentaati suaminya, maka fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka boleh mereka itu untuk melakukan sulh, ya, berdamai. Dan ini yang baik daripada mereka harus misalnya berpisah dengan perceraian, ya. Maka Allah menyebutkan wasulhu khair, maka berdamai, memperbaiki hubungan menjadi baik itu tentu saja yang baik, lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada lanjutan ayatnya, wa uhdhiratul anfusus syuh, maka di sana jiwa-jiwa itu tidak boleh pelit. Apa maksudnya? Kalau kita ingin merealisasikan yang namanya perdamaian, tidak boleh saling pelit, tidak boleh saling ego. Maksudnya pelit itu adalah berusaha untuk mendapatkan haknya secara penuh. Misalnya ada dua orang yang beribut masalah uang. Yang A minjem uang sama si B. A ini minjem uang sama B misalnya $10.000 katakan. Kita berikan nilai yang agak tinggi supaya bisa difahami beratnya pengorbanan orang misalnya untuk apa? Memberikan pinjaman tadi itu $10.000 misalnya. Kemudian ribut, kemudian tidak mau berdamai. Maka ketika ingin berupaya untuk mendamaikan kondisi atau mendamaikan mendamaikan keadaan dua orang yang bertikai, maka salah satu dari dua orang yang bertikai tadi ini harus ada yang menghilangkan egonya. Yang si A nggak mau, pokoknya saya mau uang saya kembali full. Yang B mengatakan nggak mau, saya nggak mau bayar sama sekali. Ini berarti sama-sama keras, sama-sama tidak mau apa? Tidak mau menurunkan sedikit egonya untuk misalnya supaya yang penting damai dan menjadi hubungannya baik. Misalnya yang 10.000 ini mengatakan, ya sudah, saya ikhlaskan utang saya buat kamu misalnya. Atau yang 10.000 ini yang berhutang ini mengatakan, ya sudah saya bayar sekarang. Artinya harus ada dua orang yang menurunkan egonya, atau dua orang yang bertikai, ribut.
Yang A mengatakan, saya nggak akan mau damai sebelum dia minta maaf sama saya. Kalau dia nggak minta maaf sama saya nggak mau damai. Yang B juga begitu, dia yang harus minta maaf sama saya. Saya nggak mau minta maaf sama dia. Orang dia yang salah kok. Misalnya seperti itu. Jadi dua-duanya ini pelit dalam arti apa? Tidak mau menurunkan egonya. Kalau ini terjadi, nggak akan bisa damai. Makanya orang ketika mau damai itu harus ada salah satu dari dua yang tadi itu menurunkan egonya. Dan orang yang menurunkan egonya itu akan mendapatkan pahala lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan orang yang tidak mau menurunkan egonya tadi. Ya sudah, ana yang ngalah, ana yang minta maaf. Ya sudah, ana yang ngalah, ana yang bayar hutangnya dan lain sebagainya. Atau dua orang minjem barang, terus barangnya rusak, saling nyalahin, kamu yang rusain, nggak ada yang mau saling ganti, ribut. Ya kan ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya yang satu ini mengatakan, ya sudah, saya yang ganti. Udah, yang penting hubungan kita baik. Jadi harus ada yang menurunkan egonya, menurunkan kepelitannya dia dalam mengikuti hawa nafsunya agar tercipta perdamaian di antara saudara-saudaranya. Yang berikutnya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka Allah berfirman, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara dua orang saudara yang bertikai. Maka ini adalah potongan dari ayat di mana dalam surat yang sama Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang dari orang-orang yang beriman saling membunuh, saling menyerang. Dan ini adalah penegasan ayat bagi orang-orang, dan tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Safdar tentang ada terjadi pertikaian atau terjadi perselisihan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang misalnya mengkafirkan waliyadzubillah sebagian sahabat ketika misalnya sahabat tersebut bertikai. Dua golongan sahabat, satunya bertikai. Mereka mengkafirkan yang sebelah kanan dan tidak mengkafirkan sebelah kiri. Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Masih Allah katakan mereka bagian dari orang-orang yang beriman. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, lihat kata Allah di sini. Iqtatalu, saling serang. Saling menyerang, berantem, bertikai. Allah masih katakan mereka mukmin. Ini bantahan keras bagi mereka yang mengkafirkan para sahabat. Fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan di antara mereka berdua. Taib. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Intinya semua yang dilakukan oleh orang yang berupaya untuk memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai itu, kalau tujuannya adalah ibtigha'a mardatillah, kalau tujuannya adalah mencari ridha Allah, bukan tujuan lain, bukan tujuan supaya dipuji. Oh, ini orang Masya Allah, gara-gara dia mereka damai. Oh, ini orang Masya Allah. Tujuannya seperti itu, dan bukan tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah, maka nggak akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tujuan kita adalah hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis ke-248. Di sini Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah ini juga sahabat yang banyak dikafir-kafirkan oleh sebagian orang, waliyadzubillah. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala an adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berjasa, banyak pahalanya. Sudah berapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang kita bacakan di majelis ini, di majelis luar sana, di majelis seluruh dunia, dari setelah wafatnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Setiap kali orang membaca hadis, dia mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian orang mempelajari makna hadis itu, orang faham, orang berubah, orang mendapatkan manfaat dari hadis tersebut. Abu Hurairah otomatis mendapatkan pahala pada saat itu juga. Inilah dia pentingnya seorang itu berdakwah, mengajak kepada orang untuk apa? Mengajak bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwa sesuai dengan kadar yang ia mampu. Jangan berlebihan. Kita tahu satu ayat ini, kita sampaikan ayat itu saja. Ya. Ayo kita ambil bagian dari dakwah ini.
Apakah kita mau kehilangan manfaat besar dari mendapatkan pahala sampai hari kiamat kelak? Di mana setelah kita wafat, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beramal lagi. Amalan kita stop. Pundi-pundi pahala kita akan berhenti. Nah, kita berupaya bagaimana agar kita ini terus mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Jadi kita tidak cukup hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa pahala selama kurang dari 45 tahun hidup kita beribadah kepada Allah di dunia ini. Kita berupaya bagaimana kita ini bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala ratusan tahun sampai hari kiamat nanti. Terus pahala kita dengan cara apa? Berdakwah. Ayo ambil bagian dengan cara berdakwah. Tidak mampu berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan harta Anda. Tidak mampu berdakwah dengan harta Anda, berdakwah dengan tenaga Anda. Tidak mampu berdakwah dengan tenaga Anda, berdakwah dengan pikiran Anda. Jadi ambil bagian dari dakwah ini. Jangan acuh tak acuh. Jangan kita masa bodoh. Ambil bagian. Apa yang kita mampu, kita upayakan untuk berdakwah, mengajak orang untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah." Kullu sulama, sulama itu sendi, persendian. Otot-otot persendian manusia itu namanya sulama bahasa Arabnya. Dan dalam tubuh manusia itu ada lebih dari 360 sendi. Ya. Wallahu ta'ala, saya bukan ahli medis ya, tapi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama dan mungkin secara medis bahwasanya persendian yang ada di tubuh seorang manusia itu adalah 360 lebih. Salatsumi'atin wasittun, lebih dari 360. Dan 360 ini punya kewajiban kita untuk mengeluarkan sedekahnya. Sebagian para ulama, jadi artinya minimal orang itu dalam satu hari itu 360 kali itu bersedekah. Karena tubuh kita ini punya hak untuk kita mengeluarkan sedekahnya, persendian-persendian tubuh kita ini. Nah, orang yang menganggap sedekah itu hanya dengan uang saja merasa berat pasti. Wah, kita buat makan saja berat. Ya, utang masih banyak. Ini belum selesai untuk bayar sekolah anaknya dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan jelaskan bahwasanya sedekah itu bervariasi. Rasulullah menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah itu banyak. Di mana Rasulullah mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu punya hak untuk kita sedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana matahari itu terbit. Artinya setiap hari itu kata Rasulullah ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Kalian memperbaiki hubungan dua orang, ta'dilu. Mengislahkan, memperbaiki dua orang yang bertikai itu sedekah. Itu sedekah. Makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah melihat bagaimana tingginya balaghah bahasa Rasulullah SAW menamakan istilah itu dengan kata adil. Jadi artinya di sini adalah ajaran bagi kita, kalau mau memperbaiki hubungan dua orang juga kita harus memperbaiki dengan cara yang adil. Nggak bisa misalnya begini, ada dua orang yang bertikai, yang satunya ngutang, yang satunya dihutangi. Kita ini pro sama orang yang berhutang, mau bantu teman kita ini supaya dia nggak perlu bayar hutangnya. Maksa yang si A ini udah kamu harus hubungannya baik, jangan udah lupakanlah saja gimana. Tujuannya adalah apa? Supaya si temannya yang grupnya ini, gengnya dia ini supaya nggak perlu bayar utang misalnya, nggak perlu bayar $10.000. Sehingga si A ini karena mendapatkan tekanan misalnya atau nggak enak sama si orang yang datang untuk menunjukkan mengajak untuk berdamai tadi itu misalnya kepala desa kah atau kiainya kah atau dan lain sebagainya, akhirnya mau berdamai. Maka ini nggak adil. Kalau mau mendamaikan orang juga harus dengan cara yang adil. Kita harus pelajari dulu masalahnya apa yang menyebabkan mereka itu bertikai. Tidak bisa mendengar dari satu pihak, lihat dari pihak yang lainnya juga, ya. Barulah di sana kita berusaha untuk melihat ini adalah porsi yang adil untuk mereka berdamai seperti ini. Baru diupayakan. Tidak bisa langsung udah kamu lunaskan saja hutangnya, nggak perlu dibayar sama dia. Nggak adil, ya kan? Nggak adil. Kecuali beda kalau kita misalnya sudah berusaha untuk mengajak mereka untuk berdamai, ayo kamu bayar hutangmu. Kemudian si A mengatakan ya sudah saya ikhlaskan, lain cerita. Ya, tapi untuk memaksa dia untuk melunaskan dengan dalih berdamai, maka mungkin itu
tidak adil. Jadi intinya kita kalau mau mendamaikan dua orang yang bertikai itu harus adil. Makanya Rasulullah mengatakan ta'dilu bainal itsnain, mengadilkan, mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha. Engkau menolong seseorang ya di tunggangannya. Menolong dia di kendaraannya. Au tarfa'u alaihi mata'ahu shadaqah. Jadi ada orang yang baru mau naik kendaraannya. Zaman dulu unta, kuda, keledai. Kemudian dia mau mengangkat barang yang ingin dibawa oleh dia. Kita bantu barangnya itu supaya diangkat, supaya dipegang sama dia. Itu sedekah. Atau zaman sekarang orang baru keluar dari mobilnya, baru belanja, kita bantu angkatin barang belanjaannya supaya dia nggak angkat barang belanjaan. Ini mungkin hal-hal yang remeh. Sebagian orang menganggap ini remeh. Tapi kalau kita ngerjakan itu sedekah. Bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah mengatakan, kita bantu ngangkatin barang bawaannya dia. Silahkan naik ke kuda Anda dahulu. Kalau sekarang misalnya silahkan naik ke mobil Anda. Ya. Kemudian kita masukkan barangnya ke mobilnya. Orang dulu misalnya naik kuda, tentu saja dia kalau mau naik kuda nggak bisa bawa tasnya misalnya kan, susah. Dia silahkan naik kudanya dulu, baru kemudian kita angkatkan barangnya ke kendaraannya. Hal-hal seperti ini itu yang banyak orang tidak menyadari. Di mana ini semua bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Dan tentu saja ucapan yang paling baik adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi hadis yang lainnya, itu kasus hadis yang lainnya ketika sahabat-sahabat di kota Madinah yang tidak kaya, artinya yang mereka itu secara finansial itu rendah, itu sempat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sahabat-sahabat yang punya kelebihan rezeki, sahabat-sahabat yang kaya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu lebih banyak pahalanya dari kita, kata sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini. Ya Rasulullah, sahabat yang kaya-kaya itu pahalanya pasti lebih banyak daripada kita. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Artinya imbang. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Artinya ya sama-sama kita, sama-sama. Walakin akan tapi bedanya, yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kita nggak bisa. Makanya mereka lebih banyak pahalanya ya Rasulullah, kata orang-orang yang datang kepada Rasulullah itu. Kata Rasulullah SAW, tidakkah aku pernah ajarkan kepada kalian likulli tasbihatin sedekah? Bukankah aku pernah ajarkan kepada kalian bahwasanya tasbih, ucapan subhanallah itu sedekah. Wa tahmidatin sedekah, ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa takbiratin sedekah, dan ucapan Allahu akbar itu juga sedekah. Ya, wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan kalian mengumpuli istri kalian, tidur sama istri kalian, itu juga sedekah. Ya, itu juga sedekah, kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu juga bisa kan ngucapin alhamdulillah, ngucapin Allahu akbar, ngucapin la ilaha illallah, ngucapin, dan mereka mungkin punya istri yang banyak, mereka punya uang banyak, bisa punya istri lebih dari satu misalnya. Kita yang nggak punya uang mungkin nggak punya istri. Itu kan kenyataan yang terjadi, iya kan, di zaman itu. Maka ketika ditanya oleh hal seperti itu oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, kalau itu keutamaan ya Allah, yang Allah memberikan kepada siapapun yang ia inginkan. Jadi Allah ketika memberikan seorang itu harta di dunia, kemudian dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah, dia bersedekah, kemudian misalnya tadi itu dia membantu dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya,
Beda dengan orang yang mungkin tidak punya uang, dia tidak bisa mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang punya uang tadi itu. Maka ya sudah, itu karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang siapa yang ia inginkan. Tidak bisa kita kemudian istilahnya protes dan lain sebagainya. Itu haknya Allah. Kenapa dia pintar ilmunya? Kenapa kok saya bodoh? Kenapa dia dan lain sebagainya? Maka itu sudah semua adalah karunia yang Allah berikan kepada seseorang bagi siapa yang Allah inginkan. Kita hanya berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia agar kita bisa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kalimatu thayyibah sedekah. Maka ucapan yang baik itu sedekah, zikir, ya, atau misalnya juga ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang penuh dengan akhlak, ucapan yang membuat hati orang itu bahagia, bukan ucapan yang membuat hati orang itu sedih, ucapan yang menyakiti perasaan orang. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ahabbul a'mal ilallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah, sururun, rasa bahagia, tudkhiluhu fi sadri akhik, rasa bahagia yang engkau berikan kepada saudaramu. Jadi kita kalau ngomong itu yang enak gitu loh. Jangan ngomong yang nyakitin. Jangan ngomong yang, kalau orang Jawa itu bencekno ya. Jangan ngomong itu ucapan yang tidak baik. Ucapan yang manis, ucapkan ucapan yang walaupun kita misalnya harus bukan acting, tapi harus membuat-buat ucapan tersebut. Tapi yang penting orang senang sudah. Ya. Suami kepada istrinya, bahkan dalam hal menyenangkan hati suami istri, bohong pun untuk menyenangkan hati suami istri itu pahala. Bohong pun itu tapi bukan bohong untuk menutupi keburukan, ya. Ini beda. Misalnya suaminya atau istrinya waliyadzubillah melakukan sebuah kesalahan, atau misalnya waliyadzubillah serong di belakang, selingkuh di belakang istrinya waliyadzubillah. Kemudian suaminya bertanya sesuatu, kemudian dia berbohong untuk menyenangkan hati suaminya, maka ini dosa. Berbohong untuk menutupi keburukan. Tapi berbohong untuk menyenangkan hati suaminya atau menyenangkan hati istrinya, ya, bukan dalam hal menutupi kebohongan yang lainnya atau menutupi keburukan yang lainnya, maka ini pahala. Misalnya si suaminya memberikan istrinya hadiah. Hadiahnya biasa sebenarnya. Hadiahnya itu biasa. Bahkan mungkin salah, keliru gitu memberikan hadiah. Tapi istrinya tidak ingin membuat hati suaminya itu sedih. Maka ketika si suami memberikan hadiah kepada istrinya, bagaimana Umi, bagaimana Ibu, kamu senang dengan hadiah ini? Maka dia mengatakan, oh, alhamdulillah saya senang, terima kasih. Ini hadiah yang saya tunggu-tunggu. Ini hadiah, ini misalnya ini jilbab yang saya tunggu-tunggu. Ini misalnya jubah yang saya ingin-inginkan. Senang hati suaminya, pahala istrinya. Sebaliknya suaminya misalnya istrinya masak. Misalnya masakannya wadaw misalnya ya. Masakannya itu luar biasa ya. Kurang asin atau terlalu asin. Yang dimana mungkin sebenarnya rasanya ya tidak enak. Tapi untuk menyenangkan hati istrinya, maka suaminya ketika dia masak, istrinya bertanya, gimana bang masakannya, suka? Masya Allah enak. Belum pernah saya makan makanan seperti ini. Betul, belum pernah makan makanan seperti ini ya. Biasanya pakai garam, sekarang ini tumben gak pakai garam. Artinya kita berbicara yang baik ya. Berbicara yang menyenangkan hati orang. Jangan kita membicarakan sesuatu yang membuat hati orang itu menjadi sedih. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk sholat ke masjid, maka itu mendapatkan pahala. Dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai masalah kullu khutwatin, maka di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka bukan hanya sedekah yang dia dapatkan. Dia mendapatkan 3 hal. Dia dapatkan sedekah, dia mendapatkan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga dihapuskan
dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam redaksi hadis ini, orang yang berjalan ke masjid, menuju masjid, entah itu pakai kendaraan, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik pesawat misalnya. Ya, tidak mungkin naik pesawat ya. Masjidnya berarti dia pergi safar. Ya, naik mobil, naik motor, naik sepeda, jalan kaki. Maka di sini di redaksi hadis ini dia mendapatkan sedekah. Dalam redaksi yang lainnya, Rasulullah menyebutkan, maukah kalian aku beritahukan suatu amalan? Awal adulukum, ya, yang dimana jika kalian mengerjakan amalan ini akan ditinggikan derajat kalian dan dihapuskan dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kalian aku beritahukan ibadah apa itu yang bisa meninggikan derajat kalian dan menghapuskan dosa kalian? Kata Rasulullah, kathratul khuta ilal masjid. Banyaknya kalian melangkahkan kaki kalian ke masjid. Jadi bukan hanya sedekah didapatkan, tapi lebih lagi sedekah ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza 'anit tariq sedekah, dan kalian menyingkirkan keburukan, gangguan dari jalan itu sedekah. Maka ini perlu kita perhatikan. Kalau misalnya kita melakukan suatu kegiatan yang dimana itu akan mengganggu ketertiban umum, membuat gangguan di jalanan, maka ini bertentangan dengan maksud dari tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Menghilangkan gangguan. Bahkan ranting pohon saja di pinggir jalan atau di tengah jalan, kalau misalnya nanti ada orang naik motor, naik sepeda, jalan kaki, mungkin kena dengan ranting itu, kemudian dia bannya bocor misalnya, atau kakinya luka misalnya, maka kita singkirkan tadi itu dari jalanan agar orang selamat jalannya, maka itu pahala. Maka jangan kita sebaliknya justru menjadi seseorang yang mengganggu jalanan, meninggalkan kerusakan di jalanan, bakar ini, bakar itu dan lain sebagainya. Maka itu sangat bertentangan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita disuruh untuk membersihkan gangguan dari jalan. Jadi itu dia hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang masalah kita mendamaikan dua orang yang bertikai, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berupaya untuk mendamaikan saudara kita yang bertikai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kemudian bagi seluruh ikhwah dan para pendengar dan pemirsa. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.